Shalom, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kiranya dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang yang Tuhan limpahkan. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, firman Tuhan kami akan renungkan. Olehnya kami memohon berkati agar dapat kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Yeremia 18 ayat 4, demikian firman Tuhan bagi kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema Sang Penjunan. Belajar tentang suatu hal tidak harus kita dapatkan di sekolah-sekolah formal, namun bisa juga melalui kehidupan di dunia luar. Sebut saja melalui pembacaan buku-buku yang berkualitas, belajar dari pengalaman orang lain, atau melalui kehidupan sehari-hari yang ada kita jumpai di sekitar kita, yang bisa kita lihat secara langsung. Itu bisa kita belajar dari semuanya itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, di mana ia melakukan pengamatan tentang kerja tukang periuk, tentang kerja seorang penjunan. Si Nabi pun pergi mengunjungi rumah penjunan tersebut. Ia melihat tukang periuk mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi bejana. Dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang hampir dibentuknya menjadi retak dan rusak. Namun, si penjunan tidak langsung membuang bejana yang rusak itu, tetapi dihancurkannya ke dalam tangannya dan dibentuknya kembali menjadi bejana yang lain. Sebagaimana bacaan kita, seorang penjunan pasti memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat yang dibentuknya. Dia pasti akan mengaplikasikan inspirasi yang baru yang dia dapatkan untuk diwujud nyatakan melalui periuk yang akan dibentuknya. Masing-masing tanah liat ia bentuk sesuai dengan sifat dan kualitas dari tanah liat itu. Saudara, begitu juga dengan Tuhan terhadap kehidupan kita. Dia memiliki rencana yang agung dan mulia bagi setiap kita orang percaya, bagi setiap kita anak-anaknya. Rancangannya selalu baik, bukan rancangan kecelakaan, namun untuk memberikan pada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan ingin kita menjadi bejana-bejana untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita gagal di tengah jalan. Dia ingin kita bisa sampai pada tujuan dan kehendaknya. Sebagai penjunan, Tuhan berkuasa untuk mengubah gumpalan tanah liat yang jelek dan tidak berbentuk, sekalipun menjadi bejana yang bagus dan berharga. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kuasa Tuhan itu tak terbatas. Ia dapat melakukan apa saja, dapat mengampuni dan menyelamatkan orang yang berdosa
hingga menjadi pribadi yang mulia. Dan itulah yang dilakukannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, tangan Tuhanlah yang sanggup membentuk hidup kita dari yang rusak menjadi bejananya yang berharga. Kiranya kita dapat berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu." Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah tanah liat yang sesungguhnya tidak bernilai berharga. Tetapi di tangan-Mu Engkau menjadikan kami berharga dan mulia. Engkau mengasihi kami, Engkau membentuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami dapat berserah seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, biarlah Engkau memberkati kami Bapa. Apa yang kami kerjakan di hari ini, Tuhan memberkati, membuatnya berhasil. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.